Karena itu aku tadi berkata kepadamu, kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Apakah kamu melihat Yesus mengulangi 2 kali perkataan ini dalam satu kalimat? Yesus membuat penekanan terhadap kalimat ini. Kamu akan mati dalam dosamu. 2 kali dalam satu kalimat. Karena itu aku tadi berkata kepadamu, kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yesus menekankan akan kebenaran Dia adalah Tuhan. Tidak ada nabi dalam sejarah berani membuat pernyataan sekeras itu, hanya karena memang Yesus adalah Tuhan. Kerinduan manusia untuk melihat Allah sebenarnya sudah lama terpendam. Sebagai ciptaan yang hidup, yang mempunyai pikiran dan perasaan, selalu ingin tahu siapa sih pencipta kita. Tapi tahu nggak kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Karena dosa. Sebelum dosa hadir, Adam berjalan-jalan dengan Allah di Taman Eden. Semuanya harmonis. Sejak mereka jatuh ke dalam dosa, jalinan hubungan kasih antara manusia dan Allah terputus. Kenapa? Karena dosa. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini menjelaskan kenapa Allah menyampaikan firman berikut ini. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi kalau kita ingin bisa melihat dan mendengar Allah, kita harus hidup kudus. Kekudusan Allah inilah yang menyebabkan Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden karena dosa. Nah, sekarang baru kita bisa mengerti arti firman Yesus ketika Dia berkhotbah pertama kalinya di bukit. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dari mana kita tahu dosa begitu menghalangi kita untuk melihat Allah? Musa diperintahkan Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Untuk tugas sebesar ini, Musa memerlukan dukungan moral yang menguatkan. Musa ingin melihat Allah. Allah mengerti Musa butuh dikuatkan. Bangsa Israel butuh diyakinkan. Allah memperlihatkan dirinya kepada Musa tetapi tidak wajahnya. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Di firman Allah tersebut kembali dosa menghalangi Musa melihat Allah seutuhnya. Ingat, Musa juga berdosa saat dia membunuh orang Mesir. Menghadap kepada Allah yang kudus, kita harus kudus. Tapi begitu pun Allah mengerti kerinduan manusia yang mencari wajahnya. Rancangan Allah untuk merobohkan tembok perseteruan antara manusia dengan dirinya sudah Allah persiapkan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Setelah genap waktunya, Allah mengirimkan anaknya ke dunia sebagai manusia yang kudus, sebagai jalan perdamaian dosa lewat darahnya yang kudus untuk memenuhi hukum Allah lewat darahnya agar manusia tetap hidup. Darah adalah simbol kehidupan. Ketika Yesus hadir ke dunia, Roh Allah mendiami tubuh kedagingan Yesus karena Allah itu roh.
Dan karena Yesus yang dilahirkan oleh karya Roh Kudus lewat perantaraan manusia, maka terjadilah suatu hubungan unik yang tidak terjangkau pikiran manusia untuk bisa dimengerti akan karya ilahi ini, menciptakan hubungan Bapa dan Anak. Tapi yang paling penting dipahamin, jauh sebelum Yesus hadir sebagai manusia, Yesus sudah ada di surga bersama Bapa. Dia yang pertama diciptakan dari segala sesuatu. Pada awal kedatangannya, sebelum mengajar, Yesus membuat suatu pernyataan kepada orang-orang untuk menggenapi nubuatan Yesaya. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Setelah pernyataannya tersebut, Yesus mulai mengajar, menyembuhkan, dan membuat mukjizat demi mukjizat. Hal itu sangat diperlukan untuk menopang perkataannya sendiri bahwa Roh Allah diam di dalam dirinya. Ingat, Musa juga waktu itu ingin diyakinkan Allah dengan mukjizat-mukjizat sebelum Musa pergi menjumpai Firaun. Filipus, murid Yesus, menemukan keberanian untuk mengungkapkan harapan yang telah ia pendam sebagai pengikut Yesus. "Tuhan," katanya, "tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Yesus menjawab, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau belum mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'?" Filipus tidak menyadarinya. Meskipun telah bertahun-tahun mengikut Yesus, ia tampaknya gagal menyadari bahwa Allah telah datang sebagai manusia. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, dan cahaya kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah ketika dia berjalan di bumi dalam rupa manusia. Yesus dengan sempurna memperbaiki gambar Allah yang sempat rusak. Dia melakukannya melalui kehidupannya yang kudus, ketaatan yang sempurna kepada hukum Allah yang membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi perantara kita menghadap kepada Allah yang kudus itu. Dalam semua yang dia lakukan, Yesus mencerminkan kekudusan Allah selama dia di bumi.